Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Camat, Ibu Ahmad SPD yang kami hormati, Bapak Kepala Bagian Hukum Pak Amir Sarjana Hukum, yang sedikit lagi Magister Hukum, tinggal menunggu waktu Magister Hukum. Karena sementara sekarang sudah tahap ujian meja. Kemudian Bapak Saifullah Lagaga, Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, Bapak Sekretaris Dinas Peternakan yang baru dilantik, Bapak Kapolsek atau yang mewakili Kapolsek, yang mewakili Dakrami, serta seluruh kepala desa yang hadir pada kesempatan ini, tidak terkecuali Kepala Desa Lero yang bersama-sama tim mengantarkan saudaranya menjadi camat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya masuk pada materi yang akan saya sampaikan mewakili kepala daerah, terlebih dahulu izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dari Bapak Bupati Donggala, Dr. Andus Kasman Lasa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, karena pada saat ini beliau sedang mengemban tugas negara yang juga kurang lebih sama pentingnya dengan kegiatan ini, maka beliau memberikan mandat kepada saya selaku asisten administrasi umum untuk bertindak untuk dan atas nama kepala daerah mengantarkan Camat Ibu Nur Ahmad SPD dalam rangka serah terima jabatan di wilayah hukum Kecamatan Sojo, Kabupaten Donggala. Ya. Kita Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam rangka serah terima jabatan camat lama kepada camat baru selaku pelaksana tugas-tugas pemerintahan di wilayah hukum Kabupaten Kecamatan Sojo ini. Salawat dan taslim tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengangkat kita, membawa kita dari alam kegelapan menuju kepada alam terang benderang, insya Allah di dunia wal akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan pemerintahan itu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Olehnya itu maka ketika camat dilantik, ketika kepala daerah dilantik, ketika gubernur dilantik, ketika menteri dilantik, maka kepadanya diberikan dua macam wewenang, dilekati dua macam wewenang. Maka kalau kita lihat pelantikan-pelantikan itu biasa selalu dipakai di pundaknya. Apa yang diletakkan di pundak itu, filosofinya adalah padanya diletakkan dua macam wewenang. Wewenang apa itu? Ada yang disebut gebonden gestur, ada yang disebut price gestur, ada yang disebut wewenang terikat, ada yang disebut wewenang bebas. Camat ketika dilantik selaku kepala daerah, selaku kepala wilayah kecamatan, maka dia melekat padanya dua macam wewenang. Jangan lupa dalam pelaksanaan wewenang-wewenang itu, jangan sampai kita menjadi bertindak sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang kita jadikan acuan di dalam pelaksanaan pemerintahan. Jangan lupa saya titipkan, tolong kita nanti selalu dibekali dengan undang-undang itu, karena itulah yang membentengi kita di dalam pelaksanaan pemerintahan di wilayah kita. Undang-undang administrasi pemerintahan selain undang-undang lainnya, tetapi dalam rule of the game pelaksanaan sehari-hari, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, khususnya kita lihat di pasal 10, ada 8 asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, itu harus kita pedomani. Ada namanya asas keadilan, ada namanya asas transparansi, ada namanya asas kepastian hukum, ada namanya asas ketidakberpihakan, ada namanya. Itu semua yang kita pedomani dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Pelaksanaan pemerintahan ini tidak susah karena platformnya sudah ada. Dari pusat sampai ke daerah sudah ada platformnya. Tinggal ketika ada hal yang tidak secara tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baru itu kita menentukan yang namanya diskresi. Diskresi itu bukan dimiliki oleh camat, tetapi diskresi dimiliki oleh bupati selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan. Kaitan itu maka pelaksanaan diskresi tidak di kecamatan, tapi pelaksanaan diskresi itu adalah di kabupaten. Semua negara-negara menganut itu, baik negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon maupun sistem hukum Eropa kontinental, itu pasti melaksanakan yang namanya diskresi itu. Bapak dan Ibu sekalian, program nasional saat ini yang perlu dijabarkan adalah pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang harus kita jabarkan sampai pada tingkat bawahnya. Olehnya itu maka program nasional yang disampaikan tadi Pak Camat Pak Amir sarjana hukum yang juga adalah kepala bagian hukum itu harus kita lanjutkan. Apa itu? Teknologi tepat guna dan juga website desa. Itu bukan program pemerintah Kabupaten Donggala, itu program nasional. Jelas di dalam peraturan Menteri Desa, jelas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, jelas seluruh peraturan-peraturan yang lainnya mencantumkan yang namanya teknologi tepat guna dan yang namanya website desa. Olehnya itu, kalau ada hal-hal yang sifatnya politik, tidak usah terbawa-bawa. Ranah kita jelas, kita ranah pamong, ranah pemerintahan. Yang sifatnya ranah politik, tidak usah terbawa-bawa. Ada hal-hal yang kita tidak atau kurang jelas, kita tanyakan secara berjenjang. Tanya sama sekcam. Sama sekcam belum, tanya sama camat. Sama camat belum, naik sama kami. Ada asisten 3, ada lalu ke bupati. Itu ranah kita di wilayah itu. Tidak usah kemana-mana karena kita satu baju. Baju yang Bapak pakai juga sama dengan baju yang kami pakai. Kita adalah pamong. Kita pelaksana tugas-tugas pemerintahan. Nah, kaitan itu maka ranah-ranah yang sifatnya politik tidak usah kita masuki. Bukan wilayah kita. Di sini kalau saya tidak salah 9 desa. Dipastikan 9 desa itu nanti insya Allah bisa berkolaborasi baik dengan Ibu Camat. Tetapi dengan kepiawaian Ibu Camat ini, di mana basic beliau dari seorang guru, maka kami yakin dan percaya beliau bisa bersinergi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena konsep seorang guru itu sangat baik dalam pelaksanaan tugas-tugas dijabarkan ke dalam tugas pemerintahan, maka tugas-tugas guru, maka konsep dasar seorang guru itu sangat baik. Nah, kaitan itu maka apa yang disampaikan tadi Pak Camat, Pak Amir, sarjana hukum itu harus kita pedomani karena bagaimanapun juga Pak Amir 8 bulan menjabat, berapa 9 bulan ya, 10 bulan menjabat sebagai kepala wilayah. Di sini beliau mengetahui betul bagaimana perut suka duka di wilayah Sojol ini. Demikian juga Pak Saifullah Lagaga 4 tahun beliau 3 tahun beliau menjabat di Sojol ini, dan sekarang kami bersama-sama di pemerintahan Kabupaten Donggala. Masuk di sekretariat daerah kami bersama-sama. Kaitan itu maka kami berharap atas nama pemerintah Kabupaten Donggala berharap kepada kita semua agar supaya bersinergi, berkoordinasi, berkonsultasi. Kuncinya kita di pemerintahan hanya itu, berkoordinasi, berkonsultasi, bersinergi satu sama lain, saling mendengarkan, tidak bersifat arogan, mendengarkan keluhan-keluhan. Lalu ada yang merupakan masukan, tidak usah melompat ke sana kemari, dilakukan secara berjenjang. Begitulah kita di pemerintahan ini. Usahakan agar supaya rakyat kita menjadi tenang, usahakan agar supaya rakyat kita tidak menjadi resah. Tugas pemerintahan adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya, menjamin di masyarakatnya agar jangan ada keresahan di masyarakatnya. Apabila itu sudah tercapai, maka hukum sudah menjelaskan bahwa itu sudah tercapai tujuan penegakan hukum itu. Kenapa begitu? Didirikan pada 3 asas. Asas apa itu? Asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum. Tetapi ketika asas manfaat sudah bekerja, maka asas yang lain dapat dikesampingkan. Olehnya itu maka hukum mengajarkan kepada kita yang paling tertinggi adalah asas manfaat. Olehnya itu Ibu Camat, kami menitipkan kepada Ibu, berikan manfaat yang setinggi-tingginya kepada masyarakat.
segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu tindak tanduk kebijakan yang kita ambil agar dapat memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Sojol ini. Karena apabila manfaat itu sudah didapatkan, maka sudah itu hukum yang tertinggi. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kebijakan-kebijakan keuangan kita sudah berubah. Kalau kemarin transfer desa itu dari pusat rekening kas umum negara masih cantol dulu di rekening kas umum daerah, kemudian rekening kas umum daerah baru rekening kas umum desa. Nah sekarang dengan ketentuan terbaru ini yang sudah beberapa waktu lalu ini, dari rekening kas umum negara RKUN langsung ke RKUD. Kaitan itu kita sangat hati-hati. Kenapa sangat hati-hati? Karena dana ini bukan diberikan secara gratis, tetapi dipantau oleh aparat penegak hukum. APH memantau, pengawas internal memantau, pengawas eksternal memantau, semua memantau anggaran ini. Tidak hati-hati kita melangkah, maka kita bisa menemui jalan yang agak sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kenapa begitu? Dana itu tidak diberikan begitu saja, tapi dana itu diberikan dengan pemantauan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah. Olehnya itu maka rajin-rajin kita berkoordinasi ke BPKP, rajin-rajin kita berkoordinasi ke kepala bagian hukum dan lain-lain sebagainya. Karena itu adalah mata telinga penegak hukum pusat yang ada di daerah. Saya sependapat apa yang dikatakan oleh Ibu Camat tadi. Kita jangan merasa pintar, tapi bagusnya kalau kita pintar merasa. Memang benar itu adalah falsafah. Falsafah yang telah diteguhkan oleh orang tua kita zaman dahulu. Lebih baik kita menjadi orang bagus menjadi orang penting, tapi lebih baik menjadi orang yang baik. Boleh kita pintar, tapi jangan kita merasa pintar. Olehnya itu maka dalam kaitan ini saya kira pemerintah Kabupaten Donggala sangat mendukung program-program yang selama ini sudah dicanangkan oleh camat wilayah Kecamatan Sojol ini. Terutama dalam kapasitas saya selaku inspektorat selama 2 tahun, saya turun terus untuk memantau keadaan-keadaan di wilayah Kecamatan Sojol ini. Alhamdulillah semuanya menjadi baik. Nah, olehnya itu maka kemarin Pak Amir kita bawa ke sana menjadi kepala bagian hukum, yang insya Allah kita doakan beliau ini tidak lama lagi. Bapak lihat sudah bukan di eselon 3 tapi sudah di eselon 2. Kita berikan tepuk tangan. Kenapa begitu? Karena prestasi-prestasi yang beliau torehkan di daerah itu menjadi catatan bagi kita di sana selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat. Demikian juga Pak Saifullah Lagaga, beliau telah menorehkan keberhasilan, semuanya tercatat, tidak ada yang terlewati. Nah, kaitan-kaitan itu menjadi catatan emas bagi kita dalam tim Baperjakat dalam menentukan jabatan-jabatan ke depan. Kemudian hal yang lain ini saya sampaikan adalah saat ini sudah masuk hal-hal yang mulai berbau penyimpangan terhadap agama. Ini nanti kita tolong Ibu Camat supaya dipantau di wilayah kita, jangan sampai ada aliran-aliran baru. Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, jangan sampai nanti ada aliran-aliran baru. Dipantau, dilaporkan segera kalau ada aliran-aliran yang kemudian meresahkan masyarakat. Jangan sampai terjadi, karena ternyata wilayah hukum Sulawesi Tengah sudah mulai masuk aliran-aliran itu. Jangan sampai di wilayah Kecamatan Sojol ini aliran itu masuk. Kita pantau sesuai dengan koridor-koridor keagamaan. Tidak usah keluar dari situ. Kita yang normatif saja. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, tidak perlu banyak, karena apa yang saya sampaikan ini juga ada pada pemikiran kita semua. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar mengantar kepada Ibu Camat dalam rangka menduduki jabatan baru memimpin Kecamatan Sojol ini. Kemudian beliau ini juga lama di bidang guru, sehingga pengalaman beliau insya Allah beliau terapkan di sini sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan sebagai serah terima jabatan temu Pisah Camat dan Sekretaris Camat Sojol dari pejabat lama Camat Amir Sarjana Hukum, Sekcam Dr. Andus Takdir Amin ke pejabat baru Camat Nur Rahmat SPD, Sekcam Nur Jadid SPD. Dengan ini dinyatakan selesai.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.